Ferdy Sambo dan Putri terindikasi bohong dari tes poligraf bisa jadi bukti. Terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam Bapak. Anda bisa sebutkan untuk terdakwa Sambo berapa? Kasih keluar aja hasilnya. Bisa disebutkan. Mohon izin untuk Bapak FS nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Mohon izin minus 25 Pak. Minus 25. Siap. Kalau terdakwa Kuat? Untuk saudara Kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan Bapak. 2 kali melakukan pemeriksaan. Hasilnya? Yang pertama adalah Ini kan hasil jadi ya. Yang pertama adalah minus 9 dan yang kedua adalah Minus 9, yang pertama minus 9, yang kedua? Yang kedua adalah minus 13. Kasih jelas. Yang pertama? Plus 9. Plus 9. Siap. Yang kedua? Minus 13. Minus 13. Untuk terdakwa Riki? Kita lakukan 2 kali juga Bapak. Dilakukan 2 kali juga. Yang pertama plus 11. Plus 11. Yang kedua plus 19. Plus 19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer. Untuk terdakwa Richard plus 13. Plus 13. 1 kali apa 2 kali? 1 kali. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati disebut terindikasi berbohong berdasarkan tes kejujuran atau poligraf yang dilakukan Puslap 4 Polri. Pada sidang lanjutan, Aji Febrianto Ar-Rosyid selaku ahli poligraf membeberkan bahwa hasil tes Sambo yakni minus 8. Sementara hasil tes Putri minusnya hingga 25. Sambo terindikasi bohong saat ditanya apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua. Saat itu jawaban dia tidak. Sementara pertanyaan untuk Putri yakni, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Dalam tes Putri menjawab tidak. Hasil tes menunjukkan Putri terindikasi tidak jujur. Lalu, apakah tes poligraf bisa menjadi bukti persidangan? Pakar hukum pidana UGM Fathahillah Akbar menyebut poligraf bisa dijadikan bukti. Namun, perlu dijelaskan oleh ahli dan juga disertai bukti pendukung lainnya. Poligraf tidak bisa berdiri sendiri sebagai bukti. Sebenarnya, hal tersebut poligraf hasilnya menjadi alat bukti elektronik yang perlu dijelaskan ahli, kata Akbar kepada wartawan Rabu 14 Desember. Akbar menjelaskan poligraf baru akan memiliki kekuatan pembuktian jika ada keterkaitan dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi. Itu namanya circumstantial evidence, membutuhkan bukti lain untuk memperkuat, kata dia. Membutuhkan bukti lain untuk memperkuat, kata dia. Alat bukti yang dimaksud Akbar adalah sesuai yang diatur dalam pasal 184 KUHP seperti saksi, ahli, surat, dan terdakwa. Senada Akbar, pengajar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, juga mengatakan bahwa poligraf tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa dianggap sebagai bukti. Diperlukan bukti lainnya. Keterangan ahli itu selalu berisi analisis peristiwa didasarkan pada ilmu pengetahuan. Artinya, sebuah kesimpulan peristiwa dibangun atas dasar teori baik yang abstrak maupun yang bersifat fisik seperti poligraf. Poligraf tidak bisa berdiri sendiri karena sebuah kesaksian atau keterangan yang hanya akan ketahuan jika dibandingkan dengan keterangan saksi yang lain tentang objek yang sama. Karena itu, hasil poligraf atau tes kebohongan terhadap seseorang juga harus dibandingkan dengan alat bukti keterangan saksi lain, kata Fichar. Sehingga, kata Fichar, poligraf bisa menjadi alat bukti ketika disandingkan dengan dukungan dari bukti lainnya. Jadi poligraf bisa jadi bukti surat sepanjang ada alat bukti pendukung lainnya, pungkasnya. Tanggapan Sambo sejak persidangan pekan lalu, Sambo sudah menunjukkan keberatan terhadap penggunaan poligraf dalam kasus ini.
Mantan Kadif Propam Polri itu menilai hasil poligraf tidak bisa menjadi pembuktian dalam persidangan.